kecelakaan heli itu saya udah lupa. Saking jarangnya Pak ya? Ya, saking jarangnya. Jadi udah nggak ada lagi yang report masalah kecelakaan helikopter. Kami juga terima kasih ke teman-teman White Sky atau dari White Sky Aviation yang telah melaksanakan rekomendasi kami, dan kami harapkan ke depan tetap konsisten untuk menjaga keselamatan. Baik. Sahabat White Sky, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity VTOL. Kali ini kita mendapatkan kesempatan mewawancarai narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Bapak Dr. Insinyur Suryanto Cahyono telah bersama kita pada hari ini. Pak Suryanto, apa kabar Pak? Siap. Baik, Mas Rahmat. Udah lama nggak ketemu. Iya, Pak Sur, ini kita kalau berbicara mengenai keselamatan penerbangan, khususnya helikopter, kan ini moda transportasi juga ada banyak ya Pak? Iya. Darat, laut, udara, perkeretaapian, 4 moda transportasi Pak. Spesifik penerbangan, helikopter ini safe atau tidak Pak menurut data statistik? Sering kecelakaan atau tidak? Silakan Pak. Jadi begini ya, dari semua 4 moda ini memang udara yang selama ini memegang rekod yang paling safe. Di sini kita melihat bahwa untuk bisa menjalankan satu misi penerbangan yang terlibat dari manufacturer, dari ATC-nya, dari maintenance, dari regulatornya, semua high regulated. Jadi dunia aviation itu dunia yang memang high regulated. Jadi memang begitu beratnya regulasi yang ada di dunia aviasi, termasuk untuk bagaimana regulasi tentang helikopter. Oke. Nah, beberapa tahun ini memang sebelumnya kira-kira 5 tahun yang lalu masih ada beberapa kecelakaan tentang heli, di mana kita juga sudah banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi, dan alhamdulillah bahwa rekomendasi-rekomendasi itu sudah dijalankan baik oleh regulator maupun para operator. Sehingga sekarang kalau dari data statistik kecelakaan heli itu saya udah lupa. Saking jarangnya Pak ya? Ya, saking jarangnya. Jadi udah nggak ada lagi yang report masalah kecelakaan helikopter. Jadi memang akhir-akhir ini juga sudah jauh membaik, dan para operator juga sudah banyak improvementnya untuk terutama masalah keselamatan. Oke. Tadi Bapak sudah sampaikan, sudah memberikan beberapa rekomendasi untuk penerbangan helikopter dalam meningkatkan safety level Pak, aspeknya. Nah, itu langkah-langkah konkret apa yang sudah diberikan oleh KNKT kepada operator penerbangan khususnya? Jadi untuk penerbangan heli itu, keselamatan itu adalah mutlak. Bagaimana kita bisa menciptakan keselamatan dengan prinsip 3K. Oke. Kejujuran, kedisiplinan, dan keterampilan. Tapi K yang 2 di depan itu memang sangat sulit, kejujuran dan keterampilan. Jadi kejujuran ini kalau sebagai seorang pilot, kalau memang dirinya tidak fit untuk terbang, ya dia harus jujur pada minimum pada dirinya sendiri. Ya. Karena kejujuran ini sangat diperlukan untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Artinya kalau saya sudah memang tidak sehat atau sedang tidak layak untuk terbang, ya kita harus ngomong tidak terbang. Terus untuk masalah disiplin ini juga, sebelum terbang, prosedur-prosedur seperti informasi cuaca, apakah cuaca ini layak untuk diterbangin dengan heli ini apa tidak, termasuk alternate-nya yang kalau terjadi sesuatu di mana diyakinkan bahwa alternate tersebut selalu siap untuk ketika heli mengalami masalah untuk dilakukan pendaratan darurat. Setelah kita coaching, setelah kita berikan rekomendasi, sekarang udah nggak ada lagi. Okay. Kita udah nggak pernah dengar lagi masalah-masalah yang lucu-lucu lah, kecelakaan heli ini. Ya, bagus banget ya Pak ya. Jadi artinya dari KNKT juga turut berperan meningkatkan keselamatan penerbangan, tidak hanya menginvestigasi tentunya. Iya. Ya. Jadi kita memang sekarang ini di dalam kegiatan KNKT memang utamanya adalah menginvestigasi kecelakaan
agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Namun kita juga sekarang aktif di dalam prevention, jadi mengadvokasi hasil-hasil investigasi KNKT, terutama rekomendasinya untuk bicara dengan para stakeholder, baik dengan regulator maupun dengan operator, untuk sama-sama kita ingatkan, ini loh dulu kita sudah memberikan rekomendasi, please untuk tetap konsisten untuk menjalankan. Pak, kalau kita mungkin boleh bicara lagi ya Pak, ini mengenai sebuah inovasi tentunya untuk keselamatan penerbangan helikopter ini, mungkin ada ide nggak dari Pak Suryanto nih buat air operator contohnya gitu? Selama dia mengikuti regulasi-regulasi yang ada, karena regulasi di dalam dunia penerbangan diciptakan sepenuhnya untuk mengatur keselamatan. Jadi utama regulasi di dalam penerbangan, baik heli maupun pesawat, tujuan utama adalah untuk keselamatan, bukan yang lain. Jadi kalau selama aturan-aturan itu ditaati dan prosedur-prosedur yang ada di heli, masing-masing heli diikuti dengan baik dan disiplin, seperti sekarang ini kalau bisa di-maintain terus ya, artinya kecelakaan-kecelakaan khususnya heli ini sudah, yang tadi saya bilang saya sudah lupa karena udah lama nggak ada yang ngelapor. Oke, luar biasa banget nih, saya cukup turut bangga Pak di sini bahwa helikopter adalah transportasi yang safe dan hal ini dibuktikan langsung oleh Bapak selaku Ketua KNKT. Iya. Turut bangga kita. Artinya keselamatan penerbangan, aspek safety level di industri dirgantara kita semakin meningkat. Luar biasa Pak. Ini kemudian kan kalau Bapak nih dari sisi pemerintahan mungkin mau mengedukasi masyarakat, entah operator penerbangan, asosiasi juga, bahkan masyarakat secara luas mengenai keselamatan penerbangan, aspek safety-nya. Ini seperti apa sih cara KNKT memberikan edukasi ini? Ya, kita terutama kepada stakeholder, pada operator, mengenai khususnya apa-apa yang pernah menjadikan suatu kecelakaan. Nah, ini kita berikan advokasi atau memberikan semacam training, semacam FGD, forum group discussion, membahas hal-hal yang pernah menjadikan suatu accident. Dan kita juga minta beberapa operator itu membuat semacam lesson learn center lah. Jadi dengan satu kecelakaan yang pernah terjadi khususnya di perusahaan itu, dikasih di Bigora, kalau bisa dibikin videotronnya, sehingga orang di tempat istirahatnya atau di tempat yang ngopinya, mereka bisa baca-baca apa yang pernah terjadi, sehingga mereka bisa lebih perhatian terhadap masalah-masalah yang pernah menyebabkan kecelakaan. Jadi lesson learn center itu sangat membantu untuk mengenang apa yang pernah terjadi dan jangan diulangi lagi, sehingga hal itu bisa dicapai keselamatan yang baik ke depannya. Mungkin semacam kayak buletin yang keluar sebulan sekali, ini ada safety reporting apa bulan ini gitu, atau seperti itu Pak mungkin? Ada, KNKT juga mengeluarkan beberapa buletin untuk baik udara, laut, darat, itu kita ada secara rutin setiap 3 bulan nggak salah. Terus setiap 6 bulan juga ada, dan juga kita di website apa-apa yang menjadi perhatian atau yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat, kita taruh di web kita. Berarti itu termasuk penerbangan helikopter ada di website KNKT Pak? Ada. Rekomendasi? Ada. Ya, luar biasa banget ini. Wah, Pak Suryanto nih, makasih banget Pak udah kesempatannya. Saya banyak dapat ilmu baru sini dan bertambah semangat untuk memajukan industri dirgantara. Kita juga gini Mas Rahmat, kita juga pengen masyarakat juga ikut proaktif untuk bagaimana terselenggaranya keselamatan transportasi. Gimana cara Pak? Ya, salah satunya lihatlah di rekomendasi-rekomendasi yang ada, statusnya seperti apa. Kalau ada yang belum close, siapa belum close, masyarakat ikut mengawasi untuk bersuara lah di media sosial. Kenapa ini kok nggak di close? Jadi kita taruh di web sengaja untuk masyarakat juga bisa mengikuti perkembangan sejauh mana rekomendasi-rekomendasi KNKT
diikuti atau dilaksanakan oleh para penerima atau para stakeholder untuk perbaikan keselamatan. Oke, wah luar biasa. Pak Suryanto, mungkin terakhir Pak ini. Kami kan White Sky Aviation, Helicity ini kan aerooperator helikopter. Bapak tentu sebagai ketua KNKT mantau kami terus dong Pak. Kita mantaunya begini Mas, jadi pertama rekomendasi kita berikan kepada White Sky yang berkaitan dengan White Sky, terus apa yang sudah dikerjakan, nanti suatu saat kita juga ketika kita suatu saat berkunjung ke White Sky menanyakan bagaimana rekomendasi kita, apakah tetap masih dilaksanakan atau ada kesulitan-kesulitan apa, sehingga mungkin dari sisi bahasanya atau dari sisi pemahamannya yang kurang pas, nah kita akan mengadakan diskusi. Jadi itu salah satu bagaimana advokasi yang kita laksanakan sebagai bagian dari pantauan rekomendasi kita. Aerooperator, Pak, ya? Iya. Oke, Pak, kalau kita nih dari kacamata Bapak, White Sky itu selama menerapkan safety dalam penerbangan helikopter tuh gimana sih kalau menurut Bapak? Ya. Kalau dari yang pengalaman kita, lihat teman-teman White Sky sangat proaktif sekali. Jadi begitu kita berikan rekomendasi, direktur tekniknya, direktur operasinya, sama staf-stafnya juga datang ke kami berdiskusi bagaimana pelaksanaan pemahaman dari rekomendasi itu dan bagaimana pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan, teman-teman dari White Sky juga menjawab dengan surat maupun bukti-bukti yang sudah dilakukan implementasi dari rekomendasi itu. Jadi kami juga terima kasih ke teman-teman White Sky atau dari White Sky Aviation yang telah melaksanakan rekomendasi kami, dan kami harapkan ke depan tetap konsisten untuk menjaga keselamatan. Baik, luar biasa Pak Suryanto. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya hari ini. Semoga kita, Bapak khususnya, diberikan kesehatan selalu dan kesuksesan Pak. Terima kasih. Amin. Mas Rahmat. Ya Pak, terima kasih Pak. Salam sukses, salam hormat Pak. Terima kasih. Dan itu dia tadi sahabat White Sky, perbincangan kita bersama Ketua KNKT Dr. Insinyur Suryanto Cahyono. Terbukti bukan, helikopter adalah transportasi yang safe, dan jangan lupa untuk pantau terus di channel YouTube kami Helicity Vitol. Dan mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity, make it happen.